Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Yulia selaku guru pembimbing mata pelajaran seni budaya di kelas 10A dan di SMAN Negeri 1 Batam. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok kinestetik 1 kelas 10A, akan menjelaskan bentuk, jenis, dan nilai estetis tari tradisi atau bab 4. Baiklah, untuk anggota kelompok kinestetik 1 yang pertama terdiri dari saya sendiri, perwakilan di sini Aulia Putri Nursazila, selanjutnya Cheryl Irayan Mailani Maleno, Arif Ilham, Bari Jeremy Sirait, Adelia Tamini Putri, Abigail Samosir, dan Abdurrahman Azam. Baik, di sini saya Aulia Putri Nursazila akan menjelaskan apa sih itu bentuk penyajian tari. Jadi jenis tari yang dimiliki bangsa Indonesia sangat beragam. Karya tari tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Tari tradisional merupakan sekelompok karya tari yang sudah cukup lama berkembang dan merupakan warisan dari leluhur. Karya tari tradisional pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip aturan yang sesuai dengan wilayah atau daerahnya. Aturan-aturan tersebut sudah mentradisi. Nah, sebaliknya tari kreasi baru merupakan sekelompok karya tari yang pada umumnya sudah melepaskan diri dari aturan-aturan umum yang sudah ada. Berdasarkan bentuk penyajiannya, karya tari secara umum dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk tari tunggal, tari berpasangan atau duet, dan tari berkelompok. Di dalamnya ada tari massal dan drama tari. Nah, yang pertama ialah tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang ditarikan oleh satu orang penari. Bukan hanya karena tarian itu dipertunjukkan oleh satu orang penari, melainkan karena sifat tariannya itu sesuai dengan penampilan penari yang sendirian. Dasar geraknya, susunan, koreografi, pola lantai, dan iramanya senantiasa cocok dengan menarikkannya. Tari tunggal, yaitu di mana penari memiliki keleluasaan bergerak karena ia tidak harus bergantung atau berhubungan dengan penari lain. Contoh dari tari tunggal yaitu tari yang ditarikan oleh putri antara lain tari golek dari Keraton Yogyakarta dan tari kondangan dari Sunda. Yang kedua ialah tari berpasangan. Di setiap daerah tentunya memiliki keanekaragaman ciri khas budaya, yang salah satunya adalah tarian khas daerah masing-masing. Tari berpasangan dibawakan oleh 2 orang yang biasa juga disebut duet. Bisa pria dengan pria atau pria dengan perempuan dan perempuan dengan perempuan sesuai dengan aturan tarian yang berlaku. Secara tematik, tarian berpasangan dapat menggambarkan pertemuan, percintaan, atau juga pertentangan. Contohnya yaitu tari payung dari Minangkabau dan serempang 12 dari Melayu. Yang ketiga ialah tari kelompok. Suatu bentuk tarian yang diperagakan atau ditarikan oleh 3, 4, 5 penari atau lebih. Jenis tarian kelompok ini dapat berupa tari tunggal atau tari berpasangan yang ditarikan secara berkelompok. Karena ditarikan secara berkelompok, maka memperagakan geraknya para penari haruslah kompak, serentak, saling mengisi dan melengkapi. Tari ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu tari kelompok non-dramatik atau dia lebih pada koreografinya, dan tari kelompok dramatik atau dia lebih pada cerita dari tari tersebut. Contohnya yaitu tari pejuang, sendrati malin kundang, dan lain sebagainya. Baiklah, yang keempat atau yang terakhir ialah tari massal. Tari massal adalah ragam tarian yang dimainkan oleh banyak penari. Penyajiannya memerlukan tempat yang luas seperti lapangan, aula, dan lain sebagainya. Seperti contoh nih, pada tahun 2018 bersempama dengan Helat Akbar Asian Games menyajikan tarian massal yang dilakukan lebih dari 1.500 penari wanita yang merupakan tarian khas dari daerah Aceh, Indonesia. Tarian tersebut adalah Ratoh Joro yang memiliki makna mengunggah semangat dan menyambut kedatangan para tamu kehormatan. Perkenalkan, saya Adelia Tamini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tari. Yang pertama, ada tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang diwariskan dan dikembangkan secara turun-menurun. Tari tradisional diiringi dengan musik tradisional. Misalnya, tari Lenggo Mainang. Tarian ini merupakan tarian asli Melayu yang telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Tari tradisional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tari klasik, tari kerakyatan, dan tari kreasi baru. Yang pertama ada tari kerakyatan atau folk klasik. Sesuai dengan namanya,
Tarian ini dikembangkan di masyarakat biasanya dan menjadi budaya turun-menurun. Tari rakyat ini biasanya digunakan sebagai bentuk pengungkapan sukacita. Gerakannya pun sangat bervariasi karena tidak memiliki aturan-aturan baku. Contoh tari rakyat ini di Kepulauan Riau adalah tari Malemang. Tarian yang memadukan unsur tari, musik, dan menyanyi ini mengisahkan tentang kehidupan kerajaan yang dipentaskan oleh 14 orang yang masing-masing memainkan perannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Azam. Di sini saya akan menjelaskan apa saja itu tari. Pertama, B. Tarian klasik. Berbeda dengan tari kerakyatan, tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton hidup dan berkembang sejak zaman feodal dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Karena tumbuh di kalangan bangsawan, membuat gerakan tarian ini tidak boleh sembarangan dan memiliki aturan tertulis. Bahkan dulunya berbagai ciri yang khas seperti ada standarisasinya, mempunyai nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam, dan juga dihadirkan dalam penampilan yang serba mewah, baik ditinjau dari gerakannya, tata riasnya, sampai dengan kostum yang digunakan. Selanjutnya C. Tarian kreasi baru. Dengan adanya keanekaragaman seni budaya dan tarian daerah, maka tari pun mengalami perkembangan dengan berbagai macam variasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tari-tari kreasi, yang mana tarian kreasi adalah tarian daerah yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman. Tari kreasi di setiap daerah juga beragam, ada yang dalam bentuk tunggal, berpasangan, dan juga berkelompok. Namun sudah ada inovasi dari penciptanya. Namun tarian ini masih mempertahankan nilai-nilai tari tradisional. Contoh dari tari kreasi baru di Kepulauan Riau adalah tari Zapin. Selanjutnya saya Sheryl akan menjelaskan berdasarkan nilai artistiknya. Tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Yang pertama, tari primitif merupakan ungkapan kehendak atau keyakinan. Tari yang sangat sederhana, baik dalam gerak, busana, rias, dan iringan maupun tempat pertunjukannya. Tari ini bersifat magis dan sakral. Gerak tari tersebut merupakan hentakan kaki, ayunan tubuh, langkah kaki, dan gerakan kepala menggunakan tekanan-tekanan tertentu. Gerak tarinya memiliki tujuan tertentu seperti untuk tujuan meminta hujan. Tari primitif menggunakan iringan yang berupa pukulan-pukulan ritmis pada alat musik. Pengiringnya seperti gendang atau genta kecil dari kulit buah-buahan dan kerang. Contoh tari primitif adalah tarian hudok. Yang kedua, tari rakyat merupakan tari tradisional yang diciptakan atau terlahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup kemudian berkembang sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang. Tari rakyat memiliki ciri khas yaitu nuansa sosial, merujuk pada adat kebiasaan masyarakat, serta memiliki gerak, riasan, dan kostum yang sangat sederhana. Jika dibandingkan dengan gerak tari primitif, gerak tari rakyat lebih bervariasi. Tari rakyat biasanya syarat terhadap nilai magis yang kuat. Iringan tari rakyat menggunakan alat-alat musik tradisional yang terbuat dari kulit, kayu, bambu, dan besi. Alat-alat musik tersebut misalnya gamelan Jawa, angklung, dan gamblang kromong. Salah satu contoh tari rakyat adalah tari dolalak. Yang ketiga, tari klasik merupakan tari yang semula berkembang di kalangan para raja dan bangsawan. Tingkatnya telah mencapai kristalisasi artistik yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang cukup panjang. Memiliki nilai tradisional, mempunyai patokan-patokan baku, dan memiliki nilai keindahan yang tinggi. Pada zaman dahulu, tari klasik hanya diperagakan, dipelajari, dan ditampilkan dalam istana. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman saat
ini, tari klasik banyak dipelajari di luar istana seperti di sanggar dan di tempat pendidikan formal. Contoh tari klasik adalah tari serimpi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tari kontemporer. Sangatlah sulit untuk memberikan definisi tari kontemporer. Tidak semudah memberikan label pada tari tradisi atau tari kreasi yang kini berkembang. Secara garis besar, tari kontemporer adalah tarian masa kini yang sudah tidak lagi menggunakan pakem-pakem tertentu yang masih ada di tari tradisional. Dengan arti kata inovasi yang terjadi pada tarian telah mendapatkan sentuhan nuansa modernisasi, mulai dari musik pengiring, gerakan, serta alat perlengkapan yang mungkin digunakan oleh para penarinya. Contoh kontemporer adalah tarian Animal Pulp Mill, koreografi asal timur Indonesia bernama Jeko Siompo. Selain itu ada tari Cak Rina Karya, seniman Sardono W. Kusumo, tari Yapong, karya Bagong Kusudiarjo, tari Barong-Barongan, karya I. Wayan Dibia, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa ciri yang terdapat pada tari kontemporer. Yang pertama yaitu pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. Yang kedua, gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional. Yang ketiga, tata tari diciptakan sesuai dengan suasana saat ini. Yang keempat, tariannya tidak terikat oleh aturan yang sudah ada. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abigail Samosir. Jadi saya akan menjelaskan nilai estetis dari tari tradisi. Pengertian estetis adalah suatu nilai keindahan yang terdapat atau melekat dalam suatu karya atau objek seni. Contoh dalam karya sastra bisa dilihat pada bentuk rima, diksi, dan gaya bahasanya. Alfi Irsyad, 2015, di Provinsi Kepulauan Riau. Banyak ditemukan tari tradisional yang masih mempertahankan pola-pola budaya tradisi dalam penyajian dan aktivitas tari tradisi. Dimaksud tari tradisional Melayu Kepulauan Riau yang pada awalnya lebih berkembang di daerah pesisir seperti Moro, Tanjung Balai, Karimun, Pulau Panjang, Batam, Mantan Bintan, Pulau Penyengat Tanjung, Pinang, dan daerah lainnya. Estetis sering dikatakan estetika yang kemudian diartikan keindahan, dan dari keindahan tersebut akan muncul satu nilai seni. Mungkin bisa diartikan bahwa kita sudah pernah menyaksikan penampilan tari baik itu yang tradisi, kreasi, ataupun kontemporer. Ciri-ciri karya yang mengandung nilai estetika adalah A. Kesesuaian antara bentuk tari dan isi yang disampaikan kepada penonton. B. Karya yang dipentaskan menarik atau mengubah perasaan para penontonnya. C. Karya tari membawa penonton masuk ke dalam dunia khayal yang ideal. D. Karya tari membebaskan penonton dari suasana atau ketenangan realistis sehari-hari. E. Karya tari dapat mendorong akal penonton menuju perpaduan dan spiritual. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan simbol dalam tari tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol adalah lambang. Simbol adalah tanda atau lambang yang terlihat untuk mengganti gagasan atau objek. Simbol adalah kata tanda atau syarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas gagasan, dan objek berpijak dari uraian tersebut. Simbol dapat diartikan sebagai makna, maksud, atau fungsi tertentu yang bersembunyi di balik suatu bentuk, benda, atau juga perilaku yang memerlukan interpretasi. Untuk mengungkapkannya sebagai media komunikasi, simbol dalam tari bukan hanya sebatas properti yang digunakan oleh penari, melainkan bisa juga dalam bentuk gerak itu sendiri, seperti gerak-gerak pada tari jogi. Misalnya, di beberapa bagian makna, gerak jelas terlihat seperti gerak bercermin, menyuci, berdandan, dan lainnya sebagainya. Demikian pula tertentunya dengan tari tradisional yang ada di daerah. Halo semua, perkenalkan nama saya Baru Jeremy Sirait. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai musik iringan tari tradisi. Musik iringan tari merupakan satu dari sekian unsur tari yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam tari, iringan mempunyai peranan yang sangat penting. Selain mengiring karya tari, iringan juga dapat membangun suasana.
Dalam iringan tari itu sendiri dapat menggunakan berbagai alat musik. Ada yang berupa alat musik tradisional, alat musik modern, maupun perpaduan keduanya. Permainan alat musik disesuaikan dengan karakter dan gerak tarinya, namun juga tidak menutup kemungkinan jika gerak tari menyesuaikan dengan musiknya. Hubungan tari dengan musik pengiring setidaknya dapat dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama sebagai iringan gerak, maksudnya adalah untuk memberikan keselarasan irama musik dengan gerak tari itu sendiri. Yang kedua sebagai penegasan gerak, maksudnya musik bisa memberikan penegasan terhadap gerakan pada tangan, kaki, atau bagian-bagian yang lainnya. Yang ketiga sebagai ilustrasi gerak tari, maksudnya kehadiran musik bisa memberikan suasana tari secara keseluruhan, sehingga peristiwa atau cerita dari tari tersebut mampu terbangun dalam persepsi penonton. Alat-alat musik yang digolongkan pada jenis tradisi seperti gamelan untuk Jawa dan Bali, kecapi, talempong pada Minangkabau, galempong, gembus, marwas pada Melayu, sedangkan musik non-tradisi seperti gitar, drum, cello, keyboard, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, sekian video presentasi mengenai bab 4 dari kelompok kinestetik 1. Mohon maaf jika pada video kami masih banyak terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Baik, saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.